Estimasi waktunya sampai 16.45. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam acara taklim awal online untuk menambah khasanah ilmu kita dengan tema strategi dakwah Rasulullah SAW dalam mewujudkan Idul Islam wal Muslimin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Hafid yang akan memimpin jalannya taklim kali ini. Adapun rangkaian acara kita lewati yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi serta sari tilawah, yang ketiga sambutan ketua umum, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penutup. Baik, kita buka acara taklim awal online ini dengan surah Ummul Quran, suratul Fatihah, Al-Fatihah. Baik, masuk ke acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi serta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Anda Muhammad Zaidan Azmi dan Yunda Gadis Adiba. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Benar Allah yang Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia dengan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik dan laki-laki dan perempuan. Dan Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Eh, saya ucapkan terima kasih yang telah membaca dan yang mendengarkan tadi. Semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Umum Pengurus Daerah Kota Banjarmasin. Kepada Kanda Sahdan, waktu dan layar dipersilakan untuk sambutannya. Gimana? Apakah sudah terdengar? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah jua lah kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam satu layar pada sore kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah yang telah membimbing kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang hingga yaumil akhir. Saya selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Kota Banjarmasin berterima kasih yang mana kegiatan taklim pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan segala waktu untuk dapat berhadir dalam media Zoom pada kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini dapat kita implementasikan dalam menjalankan organisasi PII di Kota Banjarmasin ataupun di daerah yang lain ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang telah menyediakan waktu dan bersedia ilmunya dibagi kepada teman-teman yang lain. Semoga ilmu dari PII nan jauh di sana dapat kita rasakan juga manfaatnya di Banjarmasin pada kali ini. Mungkin tidak panjang lebar, cukup sekian sambutan dari saya selaku Ketua Umum Pengurus Daerah PII Kota Banjarmasin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, memasuki acara yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kanda Cahmid. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau adalah Kepala Departemen Pengembangan Pondok Pesantren dan beliau adalah pimpinan wilayah PII Jawa Timur. Kepada Kanda Cahmid dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, sebelum kita ngobrol panjang lebar, ini suara saya sudah bisa terdengar baik Pak, belum audio saya? Kalau teman-teman sudah merasa baik, bisa raise hand ya. Oke. Jelas. Oke. Baik, teman-teman, ini sebelumnya terima kasih banyak. Kemarin itu ini ya, saudara kita ya, ada Ansari Salim tuh kemarin barusan meminta untuk ngajak diskusi bareng lewat taklim kali ini gitu ya. Sehingga pertama ini merupakan majelis ilmu yang insya Allah diberkahi, itu merupakan hal yang harus disyukuri. Terus kemudian juga selain itu kita juga untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Terlebih kita dididik bareng di PII kali ini seperti itu. Tapi sebelum itu ini saya mau tanya teman-teman semuanya SMP, SMA atau ada yang kuliah barangkali, sehingga nanti biar ini loh treatmentnya ke teman-teman, bahasa yang saya gunakan itu sesuai dengan kapasitasnya teman-teman, SMP, SMA atau kuliah gitu. Kalau yang SMP coba ada yang SMP. Teman-teman ada yang SMP, bisa resen ya. Resen cukup. Kalau yang SMA, kuliah? Ada.
Ulun Oke. SMK, Pak. SMK. Oke. Baik, berarti rata-rata teman-teman SMA, SMK, dan kuliah ya, meskipun ada 1-2 yang SMP. Baik, gini teman-teman, sebelum dimulai juga, ini tadi kan sudah disinggung kaitannya dengan perkenalan saya. Nama saya Hamid ya, teman-teman bisa manggil Kak Hamid atau Mas Hamid. Kalau di Jatim saya kadang dipanggilnya Kak, kalau enggak Mas, kalau enggak Bang gitu. Yang penting teman-teman nyaman manggilnya seperti apa. Terus saya di Jatim tadi sempat disinggung, saya sebagai Kepala Departemen Pengembangan Pondok Pesantren Jawa Timur. Kemudian juga kalau untuk teman-teman Kalsel ini, saya juga kenal kemarin itu dengan Mas Yazid ya. Mas Yazid, nah itu satu lokal, satu advance bareng di Jogja kemarin. Sehingga sama Kalsel ini bagiku tidak terlalu asing. Terlebih sekarang mendapatkan kesempatan langsung untuk diskusi bareng dengan teman-teman Kalsel. Nah itu mungkin mukadimah untuk kali ini. Nah untuk taklim awal yang kemarin diminta sama Saudara Salim ya, dengan tema, dengan judul Strategi Dakwah Rasulullah SAW dalam mewujudkan Izul Islam wa Muslimin. Nah baru kemarin siang atau pagi itu dikontak untuk diminta sekarang. Awalnya malam tapi kemudian diganti sore. Sebetulnya bukan sebuah masalah ya untuk menyiapkan materi, cuman materinya sebenarnya sudah ada, hanya saja belum bisa ditampilkan dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Sehingga teman-teman nanti kalau semisal mau menulisnya, mau minta tulisannya, nanti saya share di WhatsApp saja gitu. Tapi sebelum kita mulai, Sam ini ya, kita diskusinya 2 arah aja ya, biar nanti enak ada timbal balik gitu. Saya mau nanya dulu ke teman-teman, mendapatkan sama menjaga itu lebih susah yang mana? Mendapatkan sama menjaga? Menjaga, Kak. Menjaga, Oke. Kak. Lebih susah yang menjaga, berarti lebih gampang mendapatkan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Teman-teman kalau misal main ke kebun, main ke sawah, atau main kemana, terus cari burung. Nah, udah dapat burung. Nah, burung ini kan gampang nih dapetinnya. Tapi agar burung itu pas dibawa pulang di rumah, biar bertahan lama, diapakan burungnya? Gitu. Dimasak, Kak. Dimasak. Dikurung. Dikurung ya? Dikurung. Oke, dikurung. Nah, itu udah jelas lah ya, bahwasanya mendapatkan sama menjaga itu lebih susah menjaga. Kalau dapat burung itu gampang, tapi kalau nggak dikurung bakal hilang. Tapi kalau misal dikurung harus dikasih makan. Nah, begitupun dengan ilmu gitu ya. Cari ilmu itu lebih gampang daripada menjaganya, daripada mengamalkannya, daripada mengulang-ulangnya. Sehingga untuk mencari ilmu biar dikurung, jadi ilmu itu dikurungnya dengan mencatat ya, menulis gitu. Sehingga pada kesempatan kali ini teman-teman yang belum menyiapkan tulisan atau catatan bisa disiapkan, karena sekali lagi mendapatkan itu lebih mudah daripada apa? Mengamalkan, menjaga. Sehingga sekali lagi kalau bisa apa yang manfaat nanti ditulis, dicatat biar nanti ilmunya bisa bertahan lama seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema teman-teman ya. Ini ada strategi dakwah Rasulullah SAW dalam mewujudkan Izul Islam wa Muslimin. Nah, pada kali ini sebenarnya ada dua yang saya bahas ya. Yang pertama, membedah judulnya, membedah temanya, sehingga kita tahu terlebih dahulu temanya itu apa gitu. Temanya paham, kemudian kita bahas isinya gitu. Nah, sekarang strategi. Strategi itu apa? Ada yang tahu teman-teman? Strategi itu apa? Halo? Cara. Cara ya, oke, cara ya. Jadi strategi itu adalah perencanaan atau rencana tindakan jangka panjang gitu. Jadi strategi itu adalah rencana tindakan jangka panjang. Kalau dakwah, teman-teman ada yang tahu dakwah? Dakwah itu apa? Kalau udah batra harusnya tahu nih. Ada yang tahu dakwah itu apa? Menyebarkan sesuatu. Nah, menyebarkan sesuatu ya, mengajak kepada kebaikan. Nah, ini saya sebetulnya kalau untuk pengertian dakwah itu ada banyak banget dari berbagai tokoh. Salah satunya itu saya ngambil pengertian dakwah yang dipakai
sama Buya Hamka ya, Profesor Dr. Buya Hamka, beliau mengatakan bahwasanya dakwah itu adalah mengajak dari kegelapan menuju terang benderang. Yang pengertian ini didasarkan pada Al-Quran surat Ibrahim ayat 1. Nah ini saya share ya, saya share. Tulisannya, ayatnya saya share, teman-teman bisa lihat langsung bahwasanya telah ada maaf, salah. Nah, pengertian dakwah itu didasarkan pada ini surat Ibrahim ayat 1 gitu ya, bahwasanya manusia itu diajak dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan petunjuk Allah tentunya ya. Kemudian kalau Rasulullah, nah strategi dakwah Rasulullah berarti cara atau rencana tindakan jangka panjang dakwah Rasulullah. Pertanyaan gini, kenapa harus Rasulullah? Gitu? Kenapa bukan caranya si A, si B, si C, tapi kenapa harus Rasulullah? Gitu? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu teman-teman kenapa Karena Rasulullah panutan kita. Oke, bagus. Karena Rasulullah itu adalah panutan kita, role model yang harus kita ikutin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari cara makan, cara minum, cara tidur, cara berbicara, cara berdakwah, cara berjual beli dan sebagainya itu harus kita jadikan role model gitu. Ayatnya sudah saya share ya di grup ya. Nanti teman-teman bisa melihat langsung. Terus dalam mewujudkan izul Islam wal muslimin. Nah, sebetulnya gini teman-teman. Izul Islam wal muslimin alias kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Izul Islam wal muslimin itu merupakan indikator ya, indikator dari dakwah itu berhasil gitu. Jadi strategi dakwah Rasulullah dalam mewujudkan izul Islam wal muslimin. Jadi izul Islam wal muslimin itu akan terbentuk apabila dakwah itu berhasil. Mengingat dakwah itu adalah mengajak, menyeru manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Nah, keberhasilan dakwah mengajak manusia dari keburukan kepada kebaikan, dari kegelapan menuju terang benderang, itu indikatornya adanya izul Islam wal muslimin. Sekarang pertanyaannya, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Orang yang paling mulia itu orang yang seperti apa? Ada yang tahu, teman-teman? Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang gimana? Teman-teman, halo? Ada yang tahu? Kalau kita merujuk pada ini ya, pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, itu dijelaskan bahwasanya bentar, salah ayat. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga untuk mewujudkan izul Islam dan muslimin, kemuliaan Islam dan muslimin itu kita harus membentuk pribadi yang takwa. Sehingga pada kesimpulan pemahaman umum terkait tema taklim kali ini adalah strategi dakwah ya. Berarti perencanaan jangka panjang Rasulullah sebagai role model hidup kita sebagai seorang muslim untuk mewujudkan izul Islam muslim melalui dakwah gitu ya. Melalui mengajak manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Mengajak manusia untuk bertakwa gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk dulu ke materi ya. Nanti habis ini kita banyak diskusi, tapi sekilas saja materinya, kemudian kita usahakan diskusi. Jadi dakwah Rasulullah dari semasa hidup beliau diutus sampai meninggalnya Rasulullah itu ada berapa tahun kira-kira? Ada yang tahu teman-teman? Rasulullah diutus Nabi sampai meninggal. Lupa. Lupa ya. Jadi gini, Rasulullah itu diutus menjadi Nabi di umur 40 tahun. Kemudian Rasulullah itu meninggal pada umur 63 tahun. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwasanya
Rasulullah itu berdakwah selama 23 tahun gitu. Nah, selama 23 tahun itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sehingga kalau kita berbicara tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad, itu ada 2 fase. Ada 2 periode. Periode atau fase ya, ada periode Mekah selama 13 tahun, ada juga periode Madinah selama 10 tahun. Nah, di ciri-ciri atau gaya dakwah, strategi dakwahnya Rasulullah periode Mekah itu terfokuskan pada tauhid, pembinaan akhlak, kemudian penanaman pemahaman bahwasanya setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan akhirat, dan kemudian adanya persamaan derajat gitu loh antara manusia. Kan waktu itu di zaman Rasulullah, waktu di Makkah itu sebelum datangnya Islam, antar seorang bangsa itu terjadi gap kasta gitu. Ada yang kasta Buddha, ada yang kasta pemerintahan, ada yang kasta orang yang tinggi sama orang yang rendah, orang yang terpelajar sama orang yang tidak berilmu. Jadi Islam menegaskan di fase awal itu Islam menegaskan bahwasanya semua derajat manusia itu sama seperti itu. Dan kemudian dijelaskan juga ibadah mahda, gimana caranya sholat, gimana caranya puasa dan sebagainya. Jadi selama 13 tahun awal itu Nabi Muhammad di Makkah mendakwahkan fokus pada tauhid, pembinaan keimanan, pembinaan kepercayaan gitu. Jadi dapat dibandingkan kalau di Makkah itu 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, dapat dibayangkan bahwasanya selama 13 tahun itu Nabi Muhammad membina ketauhidan, membina akidah Islamiyah, sehingga kalau akidahnya sudah kuat, biar dibuat ujian sebagaimanapun terjadi, manusia akan tetap bertauhid, akan tetap beriman kepada Allah gitu. Dan ini merupakan strategi yang tepat ya, yang harus kita terapkan pula gitu pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada adik-adik kita gitu. Karena pada periode Mekah ini Nabi Muhammad kalau menyasar dakwahnya ya, sasaran dakwah beliau itu adalah keluarga terdekat terlebih dahulu, kemudian orang-orang terdekat sama anak-anak gitu. Jadi fokusnya adalah keluarga terdekat, kemudian teman dekat sama anak-anak. Kenapa keluarga terdekat? Karena keluargalah yang akan mendukung kita apabila terjadi masalah gitu. Kemudian kenapa juga anak-anak? Nah, anak-anak ini kan kalau kita lihat tarikh sejarah Islam itu, anak-anak yang pertama masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib gitu. Sehingga anak-anak itu harus kita perhatikan. Adik-adik kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita. Karena anak-anak lah yang akan melanjutkan dakwah kita. Jadi dakwah Nabi Muhammad tuh di awal-awal itu memang diam-diam ya, memang diam-diam. Kemudian menargetkan keluarga, orang-orang terdekat sama anak-anak. Nah selama 2 tahun, kan 13 tahun di Mekah. 2 tahun pertama dilakukan secara diam-diam. Kemudian turun Al-Quran surat Al-Hijr ya, ayat 94 sampai 95 yang menyuruh Nabi Muhammad untuk mendakwahkan secara terang-terangan, langsung dakwah door to door gitu. Yang sebelumnya diam-diam. Selama 13 tahun seperti itu, kemudian terjadinya macam-macam kisahnya. Kemudian terjadilah hijrah Nabi Muhammad ya. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, periode Madinah ini ada sebuah perbedaan ya, ada perbedaan strategi kaitannya dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau di Mekah tadi itu kaitannya tentang penanaman tauhid, kemudian akhlak, pembentukan akhlak, kemudian persamaan derajat, kemudian ibadah mahda. Tapi kalau di Madinah ini pertama kali yang dibangun Nabi Muhammad dalam menjalankan strategi dakwahnya adalah pembangunan masjidnya. Nah ini catat baik-baik bahwasanya Nabi Muhammad pertama kali datang ke Madinah itu adalah untuk membangun masjid, membangun markas, membangun pusat peradaban. Nah dari masjid inilah nanti pusat perekonomian, pusat ilmu pengetahuan, pusat ekonomi berpusat. Jadi
Izul Islam wa Muslimin akan terbentuk apabila pemerintahan Islam itu berjalan dengan baik pula. Apabila orang Islamnya itu Izul Islam wa Muslimin, Izul itu apa namanya? Mulia gitu. Kemuliaan seorang seorang Muslim itu dimulai dari pembangunan masjid. Catat dulu ya, pembangunan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu kaum Makkah yang hijrah, muhajir itu hijrah, sama kaum Ansor. Ansor itu penolong alias orang-orang Madinah. Sehingga Nabi Muhammad setelah membangun masjid itu memperkuat ukhuwah, mempersatukan ukhuwah antara orang-orang mana? Mekah sama orang Madinah. Nah, kemudian setelah adanya masjid, adanya ukhuwah yang kuat, baru dibentuklah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini perjanjian antara seorang Muslim, orang-orang Muslim sama orang-orang kafir di sana. Ada orang-orang Yahudi ya, Yahudi Madinah. Nabi Muhammad membuat kesepakatan bersama. Piagam Madinah itu isinya kesepakatan bersama bahwasanya untuk mewujudkan keamanan bersama di Madinah itu harus seperti ini, seperti itu. Jadi setelah adanya masjid, adanya ukhuwah Islamiyah, kemudian dibentuklah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian yang terakhir, strategi dakwahnya Nabi Muhammad setelah mereka kuat, setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada waktu itu kuat, itu strategi dakwahnya dengan mengirimkan surat kita. Mengirimkan surat ke Kaisar Heraklius di Romawi, kemudian mengirimkan surat pula ke Kirsa ya, Kirsa pemimpinnya kerajaan Persia, diajak masuk Islam, dikirimi surat, masuk Islam Anda selamat, kalau nggak mau masuk Islam kirim harus tunduk ke Madinah, gitu. Kalau nggak mau diperangi. Itu strateginya ya, strategi kalau dilihat dari sejarah Nabi Muhammad gitu. Tapi pertanyaan gini teman-teman, sekarang kalau kita udah tahu alurnya seperti itu, kira-kira apa yang relate dengan keadaan kita kali ini gitu. Jadi saya mau tanya, kira-kira sekarang ini kita kira-kira masuk di periode Makkah atau periode Madinah? Teman-teman bisa jawab langsung. Madinah. Madinah ya. Berarti kita masuk di Iya, Makkah. Makkah apa Madinah? Pro kontra nih teman-teman. Madinah ya. Tadi Kak pertanyaannya Kak. Madinah gen kayak Madinah gen. Ya, kita termasuk di periode Madinah sebetulnya. Masjid udah terbangun. Apakah kita bangun masjid? Apakah PI harus punya masjid bangun dari awal? Ya, gitu. Kemudian ukhuwah Islamiyah ya, kita di PI memang menekankan ukhuwah Islamiyah gitu. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman ya, strategi dakwahnya Nabi Muhammad itu sebetulnya yaitu tadi berpusat pada masjid-masjid gitu. Membuat pusat peradaban, membuat pusat kegiatan markas gitu. Apa-apa ke masjid. Jadi masjid itu tidak hanya dibuat sholat, tapi juga dibuat belajar, dibuat ngumpul, dibuat taklim, dibuat kegiatan bareng-bareng. Bahkan di zaman Nabi Muhammad tuh fungsi masjid difungsikan sebagai tempat latihan perang gitu, untuk membicarakan peperangan seperti apa, bahkan sampai latihannya, bahkan sempat juga tawanan perang itu dibawa ke masjid gitu. Sehingga poin yang bisa kita ambil selain ukhuwah Islamiyah ya kita harus kembali ke masjid gitu. Kenapa demikian? Ya, kita kembalikan lagi bahwasanya dakwah itu kan mengajak dari gelap kepada terang benderang. Nah, mengajak dari gelap, mengajak dari maksiat, diajak ke kebaikan. Kenapa ke masjid? Nah, karena masjid itu secara harfiah digunakan untuk sholat gitu. Sedangkan kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran itu inna sholata tanha anil fahsai wal munkar gitu ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya, mencegah orang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau orang tadi itu hidupnya nggak jauh-jauh dari masjid, kalau orang hidupnya nggak jauh-jauh dari masjid, insya Allah bisa dipastikan sholatnya juga baik. Kalau sholatnya baik, bakalan ada orang itu terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga dari mengajak
hal yang buruk menuju kebaikan itu akan tercapai. Itu salah satunya ya, sholat. Jadi kalau semisal kita masih melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang bermasalah dengan sholat kita. Kalau semisal orang-orang sekitar kita itu masih bermasalah dengan perbuatan maksiat, berarti ada yang salah dengan sholat teman-teman di sekitar kita. Sehingga yang harus kita jadikan sentral, yang harus kita utamakan adalah perbaiki sholat. Perbaiki sholat diri sendiri, perbaiki sholat orang-orang sekitar, perbaiki sholat orang-orang di lingkungan kita, baik di sekolahan, baik di rumah, baik di lingkungan manapun. Ya kita harus menjadi role modelnya Muhammad. Strateginya apa? Strateginya kembali ke masjid, bangun masjid untuk sholat gitu. Sehingga karena sekarang itu masjid sudah bertebaran di mana-mana, kalau adzan ya kita dakwahnya gimana? Ya ajak ke sholat gitu. Ya dakwah ajak ke sholat dengan bilatih ya ahsan, dengan cara kebaikan gitu. Tentunya seperti itu teman-teman. Dan kemudian juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad ya, saya share di WA, teman-teman bisa cek. Nah ini tujuan dakwahnya Nabi Muhammad, teman-teman bisa lihat di WA ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak gitu ya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu. Jadi tujuan dakwah Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jangan dipikir akhlak itu hanya kaitannya dengan tata krama, budi pekerti, jujur, bukan itu. Akhlak itu membaginya banyak banget teman-teman. Ada akhlak pada Allah harusnya gimana, akhlak pada manusia seperti apa, akhlak kepada alam semesta, benda mati seperti apa. Jadi Nabi Muhammad tujuannya untuk itu. Untuk menyempurnakan akhlak manusia tadi, melalui apa? Melalui step-stepnya membangun masjid, kemudian ukhuwah Islamiyah, kemudian perjanjian dengan orang-orang yang memusuhi Islam gitu ya. Jadi kalau semisal kita berdakwah kemudian mendapatkan gangguan ya, misal dulu PI gangguan tantangannya fisik itu dengan orang-orang PKI, ya kita bikin perjanjian sehingga perjanjian apabila melakukan pelanggaran bisa mendapatkan hukuman yang setimpal kayak gitu. Nah kembali lagi, strategi yang paling gampang ya, paling gampang bisa kita lakukan adalah penanaman akhlak gitu ya. Karena apa? Karena tujuan dari dakwah Nabi Muhammad itu untuk membentuk akhlak yang baik. Otomatis orang kalau menghindari maksiat, terhindar dari maksiat, kemudian berbuat kebaikan, itu otomatis akhlaknya akan bagus. Gitu. Akhlaknya akan bagus. Nah sekarang ini, saya mau tanya teman-teman. Untuk mewujudkan izul Islam wa muslimin. Nah sekarang kira-kira kaum muslimin sama Islam itu sudah mendapatkan ini belum? Sudah mendapatkan apa? Izul itu apa? Kemuliaan atau belum? Teman-teman bisa menilai sendiri. Kira-kira gimana? Kemuliaan Islam sama kaum muslimin gitu. Secara umum ya. Kan kemuliaan antara muslim sama apa tadi Kak? Kemuliaan umat Islam di mata dunia lah, kayak gitu. Kalau untuk menurut ulun lah, muslim di mata dunia untuk kemuliaannya tuh kayak memudar gitu lah Kak. Mungkin kalau dalam pandangan ulun, karena pengaruh zaman. Oke, baik. Jadi saya ambil contoh aja lah. Ini kan strategi dakwah Rasulullah untuk mewujudkan izul Islam muslimin. Indikator dari izul Islam muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin bagi saya itu terbebasnya Palestina gitu. Gimana umat Islam disebut mulia kalau di Palestina umat Islam itu masih terjajah gitu ya, masih belum merdeka. Gimana pula disebut Islam itu mulia di mata dunia kalau Islam itu dianggap masih ada orang yang Islamophobia gitu. Sehingga
parameter keberhasilan dakwah kita adalah kemerdekaannya Palestina, salah satunya itu. Kalau semisal Palestina, umat Islam Palestina itu masih belum bisa merdeka, berarti ada yang bermasalah dengan proses dakwah kita, ada yang bermasalah dengan kualitas dakwah kita. Katanya kan tadi Izul Islam Muslimin tujuannya. Kalau selama ada kaum muslimin yang belum mulia, belum mulia ya di pandangan mata dunia, berarti dakwah kita masih bermasalah gitu. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi kalau selama Palestina belum merdeka, berarti dakwah kita harus lebih gencar lagi gitu, lebih kuat lagi gitu. Dakwahnya dengan apa? Ya kembali ke masjid tadi, karena Nabi Muhammad tuh membangun peradaban melalui masjid gitu. Melalui pilar peradaban yaitu masjid. Ya karena secara harfiah itu masjid digunakan untuk sholat, ya kita harus ingatkan kembali lagi untuk sholat gitu. Ayo sholat, kalau sekarang jamnya sholat ya sholat, kalau semisal nanti ada yang lupa ya kita ingatkan seperti itu. Itu bagi saya seperti itu ya, kita strategi Nabi Muhammad dalam mewujudkan Izul Islam Muslimin itu langkah pertama adalah kembali ke masjid gitu. Untuk langkah-langkah selanjutnya seperti ukhuwah Islamiyah, seperti apa lagi? Membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam, misal perjanjian kaum muslimin dengan Yahudi Israel untuk tidak menjajah, itu seperti apa, kemudian perlawanan militer, kemudian pernyataan dengan surat, itu step-step selanjutnya. Tapi step pertama yang harus kita lakukan, sekali lagi, kita harus kembali ke masjid, kita harus kembali ke sholat. Kalau semisal masih buruk perbuatan kita, kita masih enjoy berbuat maksiat, masih sekali dua kali berbuat maksiat, berarti ada yang bermasalah dengan sholat kita gitu. Dan perlu ditekankan kepada teman-teman bahwasanya jangan sekali-sekali teman-teman minum racun meskipun punya penawar gitu. Dan jangan pula teman-teman melakukan kemaksiatan meskipun teman-teman bisa bertobat. Karena racun satu botol itu belum tentu bisa disembuhkan dengan susu satu botol gitu. Racun satu botol disembuhkannya dengan beratus-ratus botol susu. Begitupun dengan maksiat gitu. Kalau teman-teman mencoba sekali maksiat, belum tentu juga dengan ratusan kebaikan rasa maksiat itu hilang. Sehingga sekali lagi jangan mencoba minum racun meskipun tahu penawarnya. Nah, sampai sekarang sini dulu. Saya kembalikan ke moderator, bisa langsung tanya jawab ya teman-teman ya. Baik, tadi pemaparan dari Kanda Hamid tadi mengenai strategi dakwah Rasulullah dari teman-teman. Apakah ada yang ingin menanggapi mengenai pemaparan dari materi tadi? Dipersilakan. Jikalau ada yang hal ingin ditanyakan, dipersilakan untuk open mic-nya atau raise hand terlebih dahulu, atau silakan komen di kolom chat-nya. Kak mau nanya. Iya, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Najla Unisa. Jadi saya mau bertanya, Kak. Kan tadi itu untuk strategi dakwah itu kan mengajak ke masjid nih, Kak. Jadi kan otomatis kan masjid itu salah satu tempat dakwah dan tempat yang ya tempat dakwah gitu lah, Kak. Bagaimana kasusnya dengan yang Palestina? Kan itu tuh orang di sana tuh kan ke masjid tuh, Kak. Dan bahkan waktu mereka beribadah tuh mereka diserang. Nah, itu mungkin tanggapan Tian bagaimana untuk hal itu gitu lah, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini pertanyaan, tanggapan yang cukup bagus. Padahal kalau kita kembali ke masjid, apakah bisa langsung Izul Islam Muslimin itu terbentuk gitu ya? Padahal kan di Palestina itu ya orang-orang sholatnya ke masjid, jamaah di masjid, tapi kenapa tetap diserang gitu? Nah ini kan tadi kan saya bilang step by step ya. Step pertama itu sholat ya, kembali ke masjid. Karena sholat itu adalah tiang agama ya. Step kedua tuh
yang harus kita pegang, ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau semisal katakanlah ditakdir orang sedunia itu kaum musliminnya ukhuwah Islamnya bagus, kira-kira Israel berani nggak menyerang Palestina? Mungkin itu ya. Jadi kan tadi kan stepnya tuh ada masjid, Rasulullah itu membangun masjid, kemudian membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian membuat perjanjian, kemudian lagi dengan militer maupun surat pernyataan kayak gitu. Mungkin itu ya. Kalau teman-teman yang lain, silahkan pertanyaan selanjutnya kita diskusi, timbal balik tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan atau tanggapan lagi, dipersilakan untuk on mic-nya saja. Izin bertanya Kak. Kan untuk saat Ya, ini, silakan. kan apa sih kayak yang bisa dilakukan PII dalam membangun kembali Ijul Islam wal Muslimin? Kan mungkin berbeda-beda permasalahannya di setiap kota, di setiap wilayah ataupun setiap negara yang mungkin punya perbedaan permasalahan tentang masalah Islam di kota atau bahkan negaranya sendiri. Jadi mungkin apa sih yang PII dapat lakukan dalam membangun kembali Ijul Islam wal Muslimin tersebut? Oke, bagus, pertanyaan bagus. Kan kalau kita tahu permasalahan dunia Islam kan sangat kompleks ya, dari permasalahan nasional maupun internasional. Nah, PII yang skalanya pelajar, yang skalanya enggak secara dunia penuh, apa yang bisa PII berikan, apa yang PII bisa kontribusikan gitu ya. Nah, kembali lagi dalam mewujudkan Ijul Islam Muslimin, jadi kemuliaan Islam sama kaum muslimin, ini saya tarik ke garis besarnya aja ya. Jadi kemuliaan Islam dan kaum muslimin itu terbentuk, indikatornya terbentuknya sebuah peradaban Islam gitu ya. Sebuah peradaban kaum muslimin yang megah, yang kokoh, yang solid dan sebagainya gitu. Misal seperti peradaban Islam zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, itu wujud dari Ijul Islam Muslimin. Berarti untuk mewujudkan Ijul Islam Muslimin itu tadi kan berupa peradaban Islam yang megah. Nah, peradaban Islam yang megah itu dibangun dari generasi ke generasi. Nah, mungkin di sini PII perannya sangat diperlukan di sini dalam pembentukan peradaban Islam gitu. Kalau kita lihat ya, Madinah gitu ya. Madinah itu berasal dari kata Madin. Jadi Madinah itu merupakan jamak, bentuk jamak dari kata Madin. Madin itu kalau di bahasa Arab dia termasuk isim fa'il dari ad-din. Ad-din itu agama, kalau Madin itu orang yang beragama. Kalau Madinah berarti jamaknya orang-orang yang beragama. Jadi peradaban Madinah itu adalah peradaban orang-orang yang beragama. Berarti untuk mewujudkan Ijul Islam Muslim melalui peradaban Madinah, melalui peradaban Islam yang megah, itu dimulai dari ad-din tadi, orang yang beragama, orang yang taat agama. Orang yang taat agama itu peran PI-nya gimana? Ya kita melalui proses komunikasi sosial gitu. Jadi peradaban itu akan terbentuk, manusia itu akan terbentuk menjadi orang yang taat agama itu dari proses sosialisasi gitu. Proses kontak sosial, dan proses kontak sosial yang paling bagus, yang paling sangat berdampak itu bukan melalui teman-teman berdagang, teman-teman berpolitik, tapi yang paling berdampak itu adalah melalui dunia pendidikan. Karena melalui pendidikan kita mendidik adik-adik kita, mendidik teman-teman keluarga-keluarga kita. Disitulah pendidikan ini ya, pendidikan karakter Islam. Yang mana dari karakter Islam yang kecil-kecil tadi dikumpulkan menjadi karakter yang banyak yang berjamaah gitu ya. Nah, dari karakter yang berjamaah akan terbentuknya peradaban Islam yang megah. Nah, peradaban Islam yang megah tadi ya merupakan indikator dari Ijul Islam Muslimin. Sehingga dari proses yang sangat panjang tersebut, PII salah satu hal yang bisa PII ikut andil adalah berproses dalam pendidikan.
kesempurnaan pendidikan yang sesuai dengan Islam, ya apa pendidikan dan kebudayaan ya. Nah, budaya itu tadi dibangun melalui pendidikan yang sesuai dengan Islam bagi segenap manusia dan bangsa Indonesia gitu. Sehingga tujuan PII ya kita fokus ke tujuan tersebut, pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam. Kebudayaan yang sesuai dengan Islam akan membentuk peradaban. Nah, peradaban yang megah akan membentuk terjadinya izul Islam dan muslimin. Jadi ya kita ber-PII dengan teguh ya. Maksudnya dengan teguh ini ya kita lakukan apa yang PII programkan gitu. Misal taklim, ya taklim itu kan membentuk jiwa Islam yang bagus ya, membentuk kebudayaan ya, budaya ngaji, budaya belajar, budaya majelis ilmu yang bagus. Dari budaya-budaya tersebut akan terbentuknya peradaban Islam. Mungkin itu ya. Nanti kalau semisal ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan teman-teman. Dari yang paling kecil, silakan. Permisi Kak, mau izin bertanya lagi. Tadi kan ada membahas tentang yang sholat itulah Kak. Sholat itu kan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau misalnya orang-orang tetap kan sholat terus tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu kayak apa bagaimana kita bisa tahu kalau ada yang salah dengan sholat kita, terus bagaimana cara kita memperbaikinya gitu nah Kak. Terima kasih. Oke, baik. Ini sebetulnya sering saya diskusi sama teman-teman. Pertanyaan ini terucapkan. Kenapa orang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi masih saja bermaksiat gitu, masih saja melakukan dosa gitu. Pertama yang harus kita sadari bahwasanya al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan yang kedua, hati manusia itu bolak-balik, kadang naik, kadang turun. Iman manusia kadang naik, kadang turun. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, antara idealitas sama realitas ini harusnya sinkron gitu. Idealitasnya kita yakin bahwasanya Allah mengatakan kalau orang itu sholat, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi idealitas ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Realitasnya apa? Realitasnya orang ini masih melaksanakan maksiat gitu. Berarti sholatnya bermasalah, itu pasti gitu. Bermasalahnya di mana? Macam-macam gitu. Bisa jadi pakaian yang kita kenakan itu bukan pakaian yang halal, itu bisa mempengaruhi sholat gitu. Bisa jadi arah kiblat kita masih asal-asalan gitu. Bisa jadi pula ya kualitas sholat kita, bacaan dari takbir sampai salam itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad gitu. Apakah kita udah yakin gitu ya, takbirnya seperti ini, kemudian rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, hingga tahiyatnya seperti ini, sehingga sholat ini merupakan ibadah yang harus kita perhatikan betul gitu. Mulai dari awal sampai akhir kita cari betul gimana yang benar itu gimana. Gitu. Jangan berhenti terhadap apa yang telah kita lakukan. Kalau bisa tetap kita belajar, tetap kita menggali ilmu, gimana cara sholat yang baik, gimana cara sholat yang betul. Kemudian juga yang ketiga, di hadis itu disebutkan bahwasanya sholat wajib ini, sholat sunnah itu akan melengkapi sholat wajib. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sebetulnya tidak cukup. Karena masih ada hal-hal yang kurang. Nah, yang kurang ini ditambal dengan apa? Dengan sholat sunnah. Gitu. Sehingga dikembalikan lagi, kita kan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu benar, kalau orang melaksanakan sholat, dia akan terhindar dari maksiat. Tapi kalau orang itu masih maksiat, berarti sholatnya masih bermasalah. Yang bermasalah itu sholatnya gitu. Bukan firman Allah gitu. Itu yang harus dipahami buat teman-teman semuanya. Selanjutnya, ayo seru nih. Terima kasih atas penjelasannya Kak.
Saya kembalikan ke moderator ya. Kalau misal pertanyaannya dicukupkan, saya kembalikan ke moderator. Inggih. Baik, dari teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan atau tanggapan mengenai strategi dakwah Rasulullah yang disampaikan oleh Pak Materi tadi? Jikalau ada, dipersilakan. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Kalau mau dicukupkan, ini izin dari moderator ya, izin memberikan closing statement. Baik, karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan. Baiklah, dipersilakan kepada Kanda Camit untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya. Ini saya ngambil sebuah kata-kata ya, kata-kata legenda lah bagiku itu dari seorang tokoh ya, tokoh Muslim Indonesia. Jadi kadang seenaknya kita berkata saya sibuk, seolah kita mengira dakwah ini hanya berisi para pengangguran. Jadi kita ini harus bedakan mana kesibukan, mana pengangguran, mana itu kewajiban, mana yang harus dikerjakan. Sehingga ya kita harus akui bersama bahwasanya dakwah itu merupakan kewajiban kita bersama gitu. Bukan kewajiban orang-orang pengangguran. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih dari saya. Kalau semisal ada salah kata, ada salah hal yang dirasa itu perlu diperbaiki, saya mohon maaf sekali lagi. Dan apabila ada kebaikan, merupakan itu sebuah keberkahan yang Allah berikan pada majelis kali ini. Sekian ya dari saya. Ini Saudara Hafidz sekalian menutup ya mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Camit yang telah menyampaikan ilmunya dan membagikan ilmunya. Demikian tadi talim awal kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator mohon izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kehilapan kata, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Hamid. Sama-sama, Salim. Panggilnya Salim atau siapa? Ansari atau Aan sih. Cuma Aan, ya. teman-teman dari luar wilayah lebih sering Salim juga sih. Ansari Salim. Oh ya, SDPN nanti di Jawa Timur ya? Insya Allah di Jatim. Masya Allah. Ditunggu teman-teman ke Jatim ya, Surabaya. Nah, PD Banjarmasin disiapkan tuh kalau mau ke Jatim. Boleh, naik kapal tuh. Bisa. Di Banjar nih teman-teman rutin ya taklimnya? Izin menjawab Anda, untuk taklim sendiri mungkin karena keterbatasan waktu teman-teman yang lain